Baik, kita lanjutkan pembahasan di contoh soal kelima. Jika sebelumnya kita hanya menggunakan satu partikel bermuatan gitu ya, untuk example 4, nah ini example 5 ada dua partikel bermuatannya. Ada Q1 yang besarnya min 50 mikrocoulomb dan Q2 yang besarnya 50 mikrocoulomb. Ada dua titik acuan A dan B. Gitu ya, ada dua titik acuan A dan B. Pertanyaannya adalah di titik A berapa, begitu ya, V-nya, potensialnya, di titik B berapa. Baik, kita mungkin coba akan hitung dulu yang titik A ya. Titik A itu ada di sini. Jaraknya dengan Q1 sudah ada di sini 60 cm, jaraknya dengan Q2 sudah ada juga 30 cm. Q-nya masing-masing juga sudah ada. Maka kemudian kalau di V di A gitu ya, merupakan V akibat adanya muatan Q1 dan V akibat adanya muatan Q2. Gitu ya, merupakan penjumlahan. Nah, yang perlu diingat teman-teman, rekan-rekan semuanya adalah V, volt, atau potensial listrik merupakan skalar. Jadi penjumlahannya tidak menggunakan penjumlahan vektor. Gitu ya. Penjumlahannya tidak menggunakan penjumlahan vektor, tapi yang memperhitungkan arahnya, gitu ya, ini tidak diperhitungkan arahnya. Maka K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 ya. Sama dengan K-nya mungkin bisa saya tarik di depan, Q1 per R1 plus Q2 per R2. Ya. Sama dengan, mungkin kita bisa langsung masukkan angkanya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali, 9 di atas ya. 10 pangkat 9. Nah, dikali, Q1-nya adalah min 50, dibagi jaraknya R1-nya 60. Kita akan coba sesuaikan satuannya nanti di belakangnya, 60 cm, saya tulis begini dulu. Ditambah Q2 itu 50 positif dibagi 30 cm. Baik, ini dikali, karena dia mikro berarti dikali 10 pangkat min 6, ini dikali 10 pangkat min 2 ya, karena dia senti ya. Senti harus dipindah ke, atau harus dikonversi ke meter. Sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Ini bisa disamakan penyebutnya dulu, 60 begitu ya. 60 berarti ini tetap, min 50 ditambah 100. Oke, ini menjadi dikali 10 pangkat min 4. Betul ya. Nah, sama dengan 9 dikali 10 pangkat, ini min 4-nya saya coret dengan ini, jadi plus 5 begitu. Plus 5 ya. Dikali 50 per 60, betul ya. 50 per 60. Nah, ini nolnya saya coret, terus kemudian 6 dibagi 6, 1, 9 dibagi 6 jadi 1,5. Maka jawabannya adalah 1,5 dikali 5 ya, berarti 7,5, 7,5 kali 10 pangkat 5, satuannya volt. Oke, jadi ini adalah total potensial listrik gitu ya, potensi listrik atau V yang ada di titik A. Nah, bagaimana di titik B? Kita akan coba lihat, kita hitung di sini ya. VB sama sebenarnya ya. VB pun akibat adanya V1 plus V2. Oke ya, sama dengan K Q1 per R1 plus Q2 per R2. Nah, kita akan coba masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q1 nilainya adalah min 50, sama ya, min 50 per jarak antara Q1 ke B, itu di sini sudah juga diketahui ya, 40 cm, 40 cm, sorry. 40 cm. Ditambah Q2-nya 50 per 40. Satuannya sama ya. Ini 10 pangkat min 6. Karena mikrocoulomb gitu ya, mili mikronya min 6. Ini adalah min 10 pangkat min 2 karena masih dalam senti. Harus dikonversikan ke meter. Nah, ini kan kalau kita melihat angkanya, ini menjadi sama-sama 50, hanya saja yang satu plus, yang satu minus.
jaraknya juga sama, maka ini hasilnya adalah 0. Maka jawabannya V di B sama dengan 0 volt. Nah, artinya apa? Karena ada dua muatan yang mempengaruhi satu titik, dan muatan itu memiliki besar yang sama dan jarak yang sama, hanya berbeda tanda, maka total potensi ya listrik gitu ya, atau potensi listrik di titik B akan sama dengan 0 karena saling meniadakan.